Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama dengan nyanyian, dengan tarian kita. Puji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat? 1 minggu yang lalu Tante Leni sudah menceritakan firman Tuhan bahwa Allah rindu kita sebagai anak-anak Allah hidup tulus di hadapan Allah setiap hari, berdoa senantiasa, menaati firman Tuhan, dan menjauhi dosa. Tapi ingat ya, kita dapat melakukannya bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita kisah para rasul selanjutnya. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa artinya ya ayat firman Tuhan ini? Kata hendaklah artinya seharusnya, yaitu kerinduan hati Tuhan Yesus yang harus dilakukan. Oleh siapa? Engkau, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk kamu dan saya. Apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan? Setia sampai mati. Artinya tidak berubah, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus sampai mati, meskipun harus menderita. Dan aku, yaitu Tuhan Yesus, akan mengaruniakan, artinya akan memberikan dengan cuma-cuma kepadamu, yaitu semua orang percaya, termasuk kamu dan saya yang tetap percaya dan mengasihi Tuhan Yesus sampai mati, akan diberikan mahkota kehidupan, hadiah dari Tuhan Yesus, yaitu hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di sorga. Sekarang Tante Yanti mau menceritakan tentang seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Ia tetap memanggil nama Yesus sampai ia mati. Pada waktu jumlah orang yang percaya Yesus makin bertambah banyak di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani mengeluh, merasa susah hati terhadap orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Mereka mengeluh karena wanita-wanita yang sudah tidak punya suami yang ada di antara mereka kurang diperhatikan dalam pembagian bantuan setiap hari. Karena itu, rasul-rasul mengumpulkan semua orang percaya Yesus agar dipilih 7 orang untuk tugas khusus pelayanan pembagian bantuan, supaya para rasul dapat bertekun dalam doa dan dapat bebas memberitakan Injil. Maka dipilihlah 7 orang yang terkenal baik dan penuh Roh Kudus, yaitu Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Kemudian ketujuh orang itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu rasul-rasul berdoa sambil meletakkan tangan pada mereka sebagai tanda bahwa mereka diserahkan dan diutus untuk melakukan tugas pelayanan itu. Sesudah itu, firman Allah makin tersebar dan jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di Yerusalem makin bertambah banyak. Bahkan sejumlah besar imam menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan salah satu orang di antara 7 orang yang telah dipilih yang bernama Stefanus, ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan penuh dengan kuasa Roh Kudus, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi beberapa orang tidak suka kepadanya
yaitu orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka mulai berdebat dengan Stefanus. Karena Roh Kudus memimpin Stefanus berbicara, ia dapat memberikan jawaban-jawaban yang tepat, sehingga tidak ada satupun mereka yang bisa menang. Karena mereka kalah, akhirnya mereka menyogok beberapa orang supaya berbohong dengan mengatakan, "Kami mendengar Stefanus menghina Musa dan Allah." Dengan begitu, mereka menghasut orang banyak serta para pemimpin Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Kemudian mereka semua menangkap dan membawa Stefanus menghadap Mahkamah Agama untuk diadili. Orang-orang yang sudah disuruh berbohong itu maju dan berkata, "Orang ini selalu menghina rumah Allah dan hukum Taurat, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan menghancurkan rumah Allah dan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang disampaikan oleh Musa kepada kita." Lalu imam besar bertanya kepada Stefanus, "Benarkah demikian?" Dalam kuasa Roh Kudus, Stefanus menjawab, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah telah datang kepada Abraham dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari keluargamu dan dari rumah bapamu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Maka Abraham taat. Ia pergi dari tempat tinggalnya, yaitu kota Ur-Kasdim. Allah telah memberikan anak kepada Abraham, dan Allah membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, yaitu Israel, sesuai janji Allah kepada Abraham. Namun, Israel tertawan di tanah Mesir selama 400 tahun. Karena Allah sangat mengasihi umatnya, maka Allah memanggil Musa untuk membawa Israel keluar dari tawanan orang-orang Mesir. Lalu Allah menuntun Israel ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tetapi bangsa Israel sering tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah berhala, sehingga Allah menghukum mereka. Mereka membunuh orang-orang yang diutus Allah, yaitu nabi-nabinya. Mereka tidak mengikuti perintah Allah. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak pernah memberikan hatimu kepada Allah dan telingamu tidak mau mendengarkan firman-Nya. Kamu selalu melawan Roh Kudus, sama saja seperti nenek moyangmu. Kamu telah membunuh Yesus dan kamu telah menerima hukum Taurat, tetapi kamu tidak menurutinya." Ketika Mahkamah Agama itu mendengar perkataan Stefanus, sangat marahlah mereka. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus melihat ke langit, lalu berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah." Maka tambah marahlah mereka dan berteriak-teriak sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melempari Stefanus dengan batu. Sedang mereka melemparinya dengan batu, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sebelum ia mati, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, ampunilah mereka." Sesudah Stefanus mengatakan itu, ia meninggal. Dan semua peristiwa ini disaksikan oleh seorang muda, yaitu Saulus. Demikianlah kisahnya Stefanus yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 6 sampai pasal 7. Anak-anak, kamu dapat membaca kembali cerita firman Tuhan ini di rumahmu masing-masing. Pada saat kamu membaca, apa yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan, sampaikanlah kepada Tuhan Yesus di dalam doamu. Dan kamu bisa ceritakan kepada keluargamu dan teman-temanmu.
Sekarang Tante Yanti mau menceritakan apa yang saya pikirkan, yang saya rasakan pada saat saya membaca firman Tuhan ini. Yang pertama, saya sangat senang kepada Stefanus yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, dan hidup dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, Stefanus berani memberitakan Injil kepada banyak orang dan mengadakan mujizat-mujizat, sehingga kuasa nama Yesus disaksikan kepada banyak orang. Dan hati saya sangat sedih karena ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka membenci Stefanus yang memberitakan Injil dan mengatakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Dengan hati yang sangat marah, hati yang tidak mau menerima firman Tuhan, mereka melempari Stefanus dengan batu sampai Stefanus mati. Betapa sakitnya yang dialami oleh Stefanus. Kepala dan seluruh tubuh Stefanus berdarah karena terluka, sehingga Stefanus mati. Tetapi hati saya sangat terharu pada saat Stefanus dilempari batu oleh orang banyak itu. Stefanus tidak meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Ia tetap berseru memanggil nama Yesus sampai ia mati. Ia taat pada perintah Tuhan Yesus. Ia tidak membenci orang-orang yang sudah melempari dia dengan batu. Bahkan Stefanus mendoakan mereka sebelum ia mati, agar Tuhan Yesus mengampuni kesalahan mereka dan membebaskan mereka dari hukuman dosa. Sungguh luar biasa kuasa Roh Kudus yang memenuhi Stefanus, sehingga ia dapat menanggung penderitaan karena memberitakan nama Yesus, bahkan sampai ia mati. Dan ia dapat mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Seperti Tuhan Yesus yang telah menanggung semua hukuman dosa manusia di atas kayu salib, termasuk dosa saya, telah ditanggung oleh Tuhan Yesus dan diampuni oleh Tuhan Yesus, sehingga saya dibebaskan dari hukuman dosa. Saya sungguh rindu hidup seperti Stefanus yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mengasihi Tuhan Yesus, memanggil nama Yesus, memberitakan Injil sampai saya mati. Dan saya mau mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada saya, mereka yang telah menolak saya pada saat saya memberitakan Injil, dan juga kepada mereka yang telah saya dengar, yang saya lihat menolak dan membenci, membunuh orang-orang percaya dan pemberita-pemberita Injil zaman sekarang ini, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau mendoakan mereka agar mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka diselamatkan dan menerima hidup yang kekal di surga. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit? Maukah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, dan memberitakan Injil kepada semua orang sampai kamu besar nanti, sampai kamu mati? Apakah ada orang-orang yang berbuat salah kepadamu? Maukah kamu mengampuni mereka dan mendoakan mereka saat ini? Sekarang Tante Yanti mengajak anak-anak untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Katakanlah kerinduanmu kepada Tuhan Yesus setelah kamu mendengarkan firman Tuhan ini. Berdoalah sekarang.
Hari ini aku sangat kagum kepadamu. Engkau begitu mengasihiku dan telah memberikan kuasa Roh Kudus kepadaku agar aku dapat melakukan tugas istimewa memberitakan Injil kepada semua orang. Tuhan Yesus, tolonglah aku agar tetap setia mengasihi Tuhan Yesus dan memberitakan Injil sampai aku mati. Tuhan Yesus, berikanlah hati seperti hatimu yang penuh kasih sayang kepada semua orang dan mengampuni orang lain yang telah bersalah kepadaku dan mendoakan mereka agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus sehingga diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.